Politik hari-hari ini kayaknya nggak afdol kalau nggak ngomongin politik. Sepertinya menjelang pemilihan kepala daerah 2024, khususnya di Kabupaten Indramayu, kita tuh nggak terlepas dari pembicaraan politik. Sebetulnya gue itu udah nulis politik yang gue beri judul pemenang Pilkada Kabupaten Indramayu 2024. Jadi di tulisan tersebut gue ngejelasin bahwa elektabilitas dari Bupati Petahana, kemudian Wakil Bupati yang mengundurkan diri, itu punya versi yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan Bupati Petahana itu elektabilitasnya unggul, kemudian versi lain itu menyebutkan bahwa mantan Wakil Bupati Petahana itu unggul juga. Nah, di dalam tulisan tersebut gue juga udah menganalisa bahwa pemenang dari pilkada itu adalah Bupati Petahana. Di situ gue udah ngejelasin bahwa ada faktor kampanye yang sudah dilakukan jauh-jauh hari, kemudian Bupati juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat luas, kemudian ada juga senam, konser, dan lain-lain lah. Belum lagi pembagian 1000 sepatu untuk siswa-siswi SD, SMP, sekitar seperti itulah. Dan itu sudah dilakukan. Nah, analisis berikutnya yaitu relasi kuasa yang bisa dikatakan powernya ada untuk Bupati Petahana. Jadi kans untuk menangnya itu lebih tinggi ketimbang calon bupati atau paslon lainnya. Dan tulisan itu udah gue buat sebelum penetapan nomor urut dari masing-masing paslon. Nah, untuk KPU sendiri memutuskan atau sudah menandai para paslon dengan nomor urut 01 yaitu Baher ya, Hasan Basari, kemudian nomor 02 itu Luki Hakim dan Saifuddin, dan nomor 3 itu Petahana Bupati Nina dan Tobroni. Nah, menurut analisis tulisan gua itu dari pilkada yang akan berlangsung itu kans Bupati Petahana itu akan sangat besar. Belum lagi misalkan soal netralitas dari penyelenggara pemerintahan daerah seperti aparatur sipil negara, kemudian aparatur desa, belum lagi pegawai-pegawai badan usaha milik daerah. Nah, faktor-faktor itulah yang perlu dipertimbangkan oleh kompetitor dari Bupati Petahana. Adakah cara untuk menang melawan Bupati Petahana? Tentunya ada, dengan cara mengucapkan bahwa pemerintahan saat ini atau pemerintahan Bupati Petahana yang menjadi kompetitornya itu gagal menjalankan pemerintahannya. Misalkan sebut saja dia pernah bilang bahwa 1 hektar sawah menghasilkan 20 ton padi, kemudian stunting yang turun signifikan sampai 50%. Di mana-mana urusan stunting itu nggak mungkin dalam waktu kurang dari 5 tahun bisa turun drastis sampai 50%. Kemudian pertumbuhan ekonomi di angka 9,76%. Itu sangat nggak realistis. Karena dari riset yang gue baca dari tahun 98 ke 2002, meskipun riset lama, cuman memberikan kesimpulan bahwa hasil pertumbuhan perekonomian Kabupaten Indramayu itu hanya 1,32% per tahun. Nah, apakah bisa sama? Bisa kemungkinan sama juga karena pertumbuhan yang kita rasakan itu tidak ada. Apalagi 3 tahun pemerintahan Bupati Nina. Ucapkan juga bahwa 10 program Bupati Nina atau Indramayu Bermartabat itu gagal juga. Nah, tentunya dengan basis argumentasi yang diperdebal dengan ide, nilai, gagasan. Nah, di sini gue ingin ngajak teman-teman untuk diskusi, tuliskan kritik
maupun argumentasi atau tanggapan di kolom komentar.